Halo Sobat Biologi, salam hayati. Kembali lagi pada video saya kali ini akan membahas tentang gen, DNA, dan kromosom. Oke, sebelum ke pembahasannya, mungkin teman-teman pernah melihat suatu anakan kucing yang ada warna bulunya, ada putih, hitam, bahkan ada yang campur hitam putih, bahkan ada yang kelabu. Teman-teman ada yang mengerti gak sih? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa semua anak-anak kucing itu bisa bervariasi warna bulunya? Dan mungkin saja bisa ada yang lain-lain bentukan fisiknya, mungkin dari matanya. Oke, hal tersebut didasari karena adanya gen pada suatu makhluk hidup termasuk kucing, manusia. Itu semua memiliki gen. Oke, pertama kita bahas dulu. Gen. Gen apa sih gen itu? Gen atau sering kita sebut materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki oleh setiap sel pada makhluk hidup yang dapat diturunkan kepada keturunannya atau diwariskan kepada keturunannya. Gen ini juga disebut kode-kode genetik yang merupakan memiliki sandi-sandi pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Nah, jadi yang tadi kita bahas tentang kucing yang warna-warni itu disebabkan oleh adanya gen. Gen ini tadi yang diturunkan dari indukannya kepada keturunannya. Oke, apakah ada yang tahu di mana itu letak gen? Oke, jadi gen ini terdapat di dalam DNA. Nah, sedangkan apa sih itu DNA? DNA itu sering kita sebut atau kita dengar, mungkin tidak asing lagi bagi telinga teman-teman semua, sobat biologi. Jadi DNA itu adalah sebuah asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Nah, jadi gen ini terdapat di DNA. DNA ini menyimpan segala jenis informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa jenis virus. Oke, kita lihat struktur DNA. DNA ini terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda atau kita sebut double helix. Kemudian, apa sih polinukleotida itu? Oke, kenapa disebut polinukleotida? Karena di dalam polinukleotida ini terdapat banyak nukleotida yang tersusun di dalam DNA. Oke, untuk nukleotida ini merupakan penyusun DNA atau penyusun rantai DNA di mana satu nukleotida ada fosfat, ada gula pentosa, dan ada basa nitrogen. Oke, perhatikan gambar. Di sini ada struktur nukleotida di mana yang pertama yang bulat ini adalah fosfat, kemudian ada gula pentosa, dan yang paling ujung ada basa nitrogen. Itu dia merupakan struktur nukleotida. Nah, di sini dalam basa nitrogen terdapat dua macam basa nitrogen. Yang pertama ada basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta ada yang kedua basa pirimidin yang terdiri dari basa timin dan sitosin. Nah, dua rantai tersebut saling berikatan pada basa nitrogen yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Contohnya, basa nitrogen A berikatan dengan T, basa nitrogen G berikatan dengan C. Kemudian antara A dan T dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan G dan S dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Oke, untuk selanjutnya kita ke RNA. Nah, apa sih RNA itu? Jadi RNA adalah ribonucleic acid. Adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Ingat, tidak berpilin. Rantai pada RNA juga pendek, dikarenakan dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA juga banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Oke, di sini keberadaan RNA ini di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA ini tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ada fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Di sini basa nitrogennya beda dengan DNA.
Apa saja sih bedanya basa nitrogen DNA dan RNA? Berikut. Di sini ada basa nitrogen DNA-nya tadi ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan di basa nitrogen RNA itu ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Oke, di sini RNA dibagi dua tipe, RNA genetik dan RNA non genetik. Jadi di sini RNA genetik ini sifatnya berperan dalam pewarisan sifat. Kemudian RNA non genetik ini berperan dan hanya terdapat pada virus. Oke, kemudian RNA ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Ada mRNA, ada tRNA, dan ada rRNA. Jadi apa sih perbedaan ketiga macam bentuk RNA ini? Di sini kita ke mRNA. Apa sih mRNA itu? mRNA merupakan rantai tunggal dan panjang yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di inti sel. Kemudian mRNA ini merupakan kode genetik yang disebut dengan kodon, pembawa kodon dari inti sel ke sitoplasma. Kemudian ada tRNA, adalah rantai tunggal dan pendek yang dibentuk oleh DNA di dalam inti sel dan diangkut ke sitoplasma. RNA sebagai penerjemah kodon. Selanjutnya yang terakhir ada rRNA, merupakan RNA yang terdapat di dalam ribosom, tetapi dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. RNA ini sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein yang bergerak ke satu arah di sepanjang rantai mRNA. Oke, tadi gen dan DNA sudah kita bahas, yang dimana gen ini merupakan kode-kode atau materi genetik atau faktor hereditas suatu makhluk hidup. Gen ini tidak dapat dibagi-bagi, dan letaknya gen ini ada di DNA. DNA ini merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Dan di sini DNA berikatan disebut polipeptida dikarenakan terdapat banyak nukleotida di dalam DNA. Nukleotida ini struktur penyusun DNA yang terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Oke, selanjutnya kita ke kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom ini terdiri dari benang-benang tipis yang melingkar-lingkar. Di sepanjang benang inilah terletak secara teratur struktur yang disebut gen. Nah, ini saling berikatan bukan dan saling berhubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Oke, kita ke bahan penyusun kromosom. Jadi bahan penyusun kromosom itu ada DNA dan RNA hasil transkripsi dan dari protein. Oke, mari kita hubungkan ketiganya. Jadi yang pertama, gen itu ada di dalam DNA. Kemudian DNA yang berikatan disebut polipeptida tadi. Nah, polipeptida itu dikarenakan terdapat banyak nukleotida di dalam DNA. Oke, nukleotida ini terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Kemudian pada DNA ini akan dipadatkan atau berikatan dengan suatu protein yang namanya protein histon. Nah, protein histon ini dan akan menggantung lebih padat sehingga disebut nukleosom. Oke, kemudian dalam bentuk nukleosom ini DNA akan mengalami perputaran hingga memadat dengan bentuk seperti benang-benang tipis. Benang-benang tipis ini disebut kromatin. Kromatin ini dipadatkan lagi membentuk kromatid. Dan satu pasang kromatid disebut kromosom. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar ini. Pada DNA ini berikatan dengan protein histon, kemudian protein histon ini menggulung membentuk anyaman atau manik-manik disebut nukleosom. Nah, kemudian di dalam nukleosom ini berputar lagi menjadi benang-benang tipis yang disebut kromatin. Pada kromatin ini mengalami kondensasi atau penebalan. Penebalan ini disebut oleh kromosom.
Oke, pada kesimpulannya gen itu terdapat di dalam DNA. DNA ini memadat dengan protein histone tadi, kemudian memadat di dalam kromosom. Dan kromosom ini terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Yang merupakan sel ini adalah unit terkecil yang menyusun individu. Mungkin itu hubungan dari gen, DNA, dan kromosom. Nah, di sini ada 4 bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama ada bentuk metasentrik, yang kedua ada submetasentrik, yang ketiga ada akrosentrik, dan yang keempat ada telosentrik. Selanjutnya ada struktur bagian kromosom. Yang sebelah kiri ada matriks, kemudian yang di tengah itu ada sentromer, kemudian ada sebagai panjangnya itu ada lengan kromosom, kemudian di paling atas ada satelit, ada benang kromonema di paling tengah, dan ada lokus, dan ada kromomiol. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat.